Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk video kali ini, aku ingin membahas alur cerita film animasi yang berjudul I Lost My Body yang dirilis pada tahun 2019. Film animasi yang menyuguhkan grafik sangat berbeda dengan animasi ala Hollywood ataupun Jepang. Film ini berasal dari negara Prancis dan memenangkan Piala Oscar pada masanya. Film yang menceritakan sebagian tubuh manusia, yaitu sebuah tangan yang berusaha mencari pemiliknya melewati kerasnya kehidupan. Kami beritahu juga bahwa film ini memperlihatkan alur cerita maju mundur. Jika kalian menontonnya sampai akhir, mungkin mengerti arti dari film I Lost My Body ini. Tapi diperingati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Dan jika kalian masih penasaran, bisa simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan memperlihatkan insiden yang dialami seorang pria bernama Novel. Karena kejadian itulah, tangan kanan dirinya terputus, hingga ada seseorang yang menyelamatkan dirinya dari kejadian itu. Berlanjut pada esok harinya, memperlihatkan sebuah benda jatuh dari dalam kulkas di ruangan laboratorium. Ternyata benda itu adalah sebuah tangan yang hidup. Ia berusaha merobek plastiknya dengan kaca pecah di sana. Dan ia berusaha kabur keluar ruangan, namun di luar banyak sekali orang hingga ia kembali masuk ke sana. Tangan ini pun berusaha kabur dari jendela dengan memanjat benda di sana. Tapi datanglah seseorang yang mengecek ruangan tersebut. Si tangan pun perlahan mencoba kabur dari sana dan akhirnya berhasil. Di situ ia kebingungan, tak tahu kemana untuk mencari pemilik tubuhnya. Hingga scene memperlihatkan Novel yang baru lahir dari keluarga sederhana. Ia pun menikmati hari-harinya dengan sangat bahagia. Dirinya juga diajak oleh ibunya bermain piano hingga ia memiliki cita-cita ingin menjadi pianis. Namun ayahnya menyuruh Novel untuk tetap menjadi astronot. Beberapa hari kemudian, dirinya pun berulang tahun dan dihadiahkan oleh ayahnya sebuah perekam suara untuk mendengarkan apapun yang ia sukai. Dirinya juga selalu bermain dengan orang tuanya layaknya keluarga harmonis. Semua hal yang ia temui juga langsung ia rekam, seperti hal itu sangatlah menarik baginya. Hingga sampai dirinya sedang ada di perjalanan bersama orang tuanya. Namun keluarga mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga kedua orang tuanya meninggal dunia. Novel pun akhirnya diasuh oleh pria dewasa bersama anak lainnya. Berlanjut hingga ia dewasa, Novel pun akhirnya bekerja sebagai pengantar pizza. Namun kerjaan dia selalu saja buruk hingga atasannya selalu marah kepadanya. Dirinya pun pulang dengan rasa sedih karena selalu mengalami kehidupan pahitnya. Novel juga kembali pulang ke tempat pria yang mengasuhnya, dan di sana terdapat teman sekamar yang diasuh bersama oleh pria itu. Scene berganti ke sebuah tangan. Dirinya pun terbangun di atas genteng tempat tinggal burung dara, dan burung tersebut mencoba menjatuhkannya karena ia merasa terganggu. Namun si tangan yang hampir jatuh langsung menggenggam leher burung dara, hingga ia pun berontak di sana. Tapi pemberontakan itu malah mematahkan leher burung dara itu hingga tewas. Sang tangan pun ikutan jatuh ke bawah yang tepat ke arah tong sampah. Sore harinya, tangan ini terbangun dan menyadari para tukang sampah berusaha membuangnya ke dalam truk mereka. Tangan ini pun berusaha kabur dari mereka dengan kaleng yang menutupinya. Ia pun lompat dari truk itu dan berjalan mencari tubuh miliknya. Tangan ini juga masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah dan hampir terlindas oleh kereta yang datang. Tangan ini pun jatuh ke bawah dan bertemu tikus got di sana. Namun tikus itu justru berusaha menyerangnya karena mereka pikir tangan itu adalah makanan mereka.
Sang tangan ini menyalakan korek yang ada di dekatnya untuk menghindari serangan tikus tersebut. Hingga kereta mulai berjalan, ia pun berusaha memegang tali di bawah kereta untuk pergi dari sana. Scene berganti ke Novel yang kembali mengantarkan pizza ke setiap pelanggannya. Ia melakukan semua pekerjaannya dengan buru-buru karena dikejar oleh waktu, hingga ia di jalan tak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Semua pizza yang ia bawa pun jatuh ke jalanan, dan motor yang Novel pakai pun menjadi rusak. Namun ia tetap berusaha pergi untuk mengantarkan pizza dengan cepat ke pelanggannya. Ia pun sampai ke sebuah hotel di sana. Ia menghubungi pelanggannya untuk mengambil pizza pesanannya. Namun pelanggan itu justru menyuruhnya naik dengan membawa pizzanya, dan pintu hotel tersebut sulit dibuka oleh Novel karena terlihat sangat usang. Pelanggan itu juga ternyata bernama Gabriel. Karena Novel tidak bisa mengantarnya, ia pun turun ke bawah. Tapi Novel menyuruhnya untuk tak mengambil pizza itu, karena pesanannya sudah sangat hancur akibat kecelakaan yang ia alami. Gabriel justru mengkhawatirkan dirinya hingga Novel sangat senang. Pizza yang ia pesan pun dimakan oleh Novel serta menunggu hujan reda. Dan mereka saling mengobrol dan menjalin pertemanan di sana. Novel juga mengetahui Gabriel bekerja di perpustakaan. Hingga hujan itu reda, ia pun kembali pulang dengan motornya yang rusak. Scene berganti ke si tangan. Ia pun turun dari kereta dan berjalan melewati banyak tempat untuk menemukan pemiliknya. Hingga sampai ke pinggiran sungai, ia pun beristirahat di sana. Paginya tangan itu sudah dikerubungi banyak semut hingga ia lari dari sana. Tangan itu terjatuh ke dalam air dan mencoba memegang bola di hadapannya untuk selamat. Tapi justru datang anjing yang mengambil bola tersebut dan membawanya ke majikannya. Novel pun saat itu berusaha menelpon Gabriel, pelanggan yang memperhatikannya kemarin. Hingga akhirnya ia menemukan teleponnya, tapi justru kabel telepon Novel dicabut oleh temannya di sana. Setelah itu ia pun mendatangi perpustakaan tempat kerja Gabriel, namun tak menemukan dirinya di sana. Rekan kerja Gabriel pun memberitahu bahwa dirinya sudah pergi dari sana. Novel pun berusaha mengejarnya hingga menemukan Gabriel di stasiun. Namun ia justru tak mendekatinya karena takut. Ia pun mengikutinya kemanapun Gabriel pergi, hingga sampai ke sebuah bengkel kayu, dan ternyata itu adalah tempat dan menanyakan kerjaan lama Novel. Namun ia berbohong bahwa dulunya ia pengantar barang di restoran sushi dan Gabriel pun mempercayainya. Sore harinya, Novel pun sedang melihat matahari terbenam di kamarnya. Ia pun berjalan melewati celah-celah rumah hingga masuk ke sebuah bangunan tua. Ia pun berjalan ke atas sana dan melihat suasana indah yang belum pernah ia lihat sama sekali. Berlanjut ke si tangan.
Ia masih di dalam rumah wanita itu dan ia mencoba mendatangi kamar bayi dan memberikan dot yang terjatuh supaya bayi tersebut tertidur. Tangan ini pun merasa nyaman di sana dan menggenggam tangan bayi itu. Hingga akhirnya tangan ini berusaha kabur dari sana dan kembali melanjutkan petualangannya mencari pemilik tubuhnya. Tapi tiba-tiba di depannya ada seseorang yang ingin mencoret tembok di sana. Si tangan ini pun mencoba mengikutinya, namun di depannya itu justru ada jalan raya yang banyak sekali mobil berlalu lalang. Ia juga melihat bangunan tua di hadapannya yang sepertinya ia sedang berusaha menuju ke sana. Awalnya ia takut untuk pergi ke gedung tersebut. Namun si tangan tak sengaja melihat astronot di atas jalan raya yang sepertinya itu adalah sebuah imajinasi dari tangan tersebut. Astronot ini pun berusaha mendukungnya ke sana hingga si tangan mulai berani melompat dari sana. Ia pun membuka payung di dekatnya dan mulai menyeberangi jalan raya tersebut. Tangan ini pun akhirnya berhasil selamat dari sana dan mulai terbang menuju gedung tua itu. Scene berlanjut ke Novel. Ia pun pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku Kutub Utara kepada Gabriel. Tentu alasan lain juga agar bisa bertemu dirinya. Saat pulang, Novel pun mencoba membuat rencana untuk membuat Gabriel senang. Ia pun menggunakan kayu-kayu dari tempat kerjanya untuk membangun rencananya itu. Novel membuat rencananya di atas gedung tua di sana. Dan ternyata rencananya tersebut untuk membangun sebuah iglu untuk minum-minum di sana. Namun dirinya terusik oleh orang yang mengambil bangkunya hingga ia berantem kecil di sana. Novel pun akhirnya dipisahkan oleh temannya dan dibawa pergi dari perkelahian itu. Hingga besok paginya, Novel kembali ke tempat kerjanya. Ia terlihat sangat lelah dan memar di mukanya akibat perkelahiannya semalam. Ia pun mencoba memulai pekerjaannya, namun di situ selalu saja ada lalat yang mencoba mengganggunya. Novel juga menyalakan mesin pemotong kayu untuk pekerjaannya. Namun lalat tersebut terus-terusan mengganggunya hingga Novel berusaha menangkapnya. Dan akhirnya ia bisa menangkap lalat tersebut. Namun jamnya tak sengaja ikut terseret ke pemotongan mesin tersebut hingga tangannya ikut terpotong. Scene berganti ke si tangan. Ia di sana berjalan melewati berbagai tempat hingga sampai ke kamar Novel. Ia pun masuk ke sana dan ternyata Novel saat itu sedang tertidur. Di situ juga terlihat tangan Novel putus dan ternyata si tangan yang selama ini mencari tubuhnya adalah tubuhnya Novel. Ia pun berusaha kembali ke dirinya namun sudah tak bisa. Pagi harinya ia pun didatangi oleh paman Gabriel, namun Novel tetap ingin menyendiri.
Hingga akhirnya Gabriel datang ke kamar Novel. Namun dirinya sudah tak ada di sana. Di kamar itu juga tak ada barang-barang Novel dan terlihat sudah sangat rapi. Serta di atas kasurnya terdapat buku yang pernah diberikan oleh Gabriel. Ia pun tertidur di sana serta merasakan bunyi di dalam laci di sana. Ia mencoba membukanya, namun di dalam tersebut terdapat bentuk iglu kecil yang dibuat oleh si tangan. Gabriel pun mencoba mendatangi iglu tersebut di atas gedung tua. Ia mencoba mengecek di dalam, namun tak ada Novel di sana. Hingga ia melihat kayu yang berada di pinggir gedung. Gabriel juga menemukan alat perekam milik Novel di sana. Ia mencoba mendengar rekamannya dan ternyata Novel sudah merekam aktivitas terakhirnya di atas gedung tersebut. Ia berdiri di pinggir gedung dengan banyak pikiran buruk di benaknya. Novel juga menaruh rekaman tersebut di bawah kayu dan ia mencoba menjauh dari kayu tersebut. Ternyata ia berencana untuk melompat dari sana. Novel berusaha mengatur nafasnya hingga akhirnya ia benar-benar melompat. Dan ternyata berhasil sampai ke mesin di dekat gedung tersebut. Hal itu pun membuat dirinya senang untuk bisa melupakan masalahnya. Namun tangannya ini masih tetap tak bisa kembali walaupun dirinya berusaha mencari pemiliknya. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan? Mengenai alur cerita film I Lost My Body yang satu ini. Tentunya dari film ini kita mengetahui betapa kejamnya dunia yang dialami oleh seorang anak bernama Novel. Serta sebuah tangan itu dibuat layaknya seperti hewan kecil dengan memperlihatkan semasa hidupnya harus menghadapi banyak sekali predator di sana. Tentunya kita juga harus bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani saat ini dan bahkan tubuh kita yang lengkap saat ini belum tentu bisa dimiliki oleh seseorang. Nah, hanya itu saja alur cerita terbaru dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.